Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang pembangkit udara bertekanan dan distribusi. Ya, seperti gambar dapat lihat di situ ada saluran udara, ya, seperti ini. Ya, ini adalah pengontrol udara atau disebut dengan air pressure regulator. Dari sumber kita hubungkan ke kontrol, store dan stop. Ya, hubungkan ke katup 5/2 yang berfungsi sebagai katup memori untuk menyimpan pergerakan otomatis. Output katup 5/2 kita hubungkan untuk aktivasi katup 3/2. Kita hubungkan dengan pressure gauge, berapa besar tekanan daripada udara yang terhubung. Nah, itu fungsi pembangkit dan mendistribusikan udara. Dan stop. Ya. Nah, di sini dari air surface, ya, dihubungkan ke sistem kontrol start dan stop, ya, maka akan menggunakan aktuator. Ini disebut dengan fungsi pembangkit dan distribusi udara. Stop. Di sini lengkapi dengan katup 5/2 sebagai katup memori dan katup 3/2, ya. Dan juga dilengkapi aktuator adalah silinder. Jadi silinder itu yang kita gunakan sebagai pengguna udara, di mana silinder ini bisa kita gunakan untuk mengangkat, menarik, mendorong, dan lain sebagainya. Nah, pengadaan dan penyaluran udara bertekanan. Ya. Udara bertekanan untuk yang digunakan untuk sistem pneumatik itu harus memenuhi kualitas yang baik, di mana udara tersebut akan dipres 1/7 dari volume udara bebas agar bisa distribusikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi dijamin menggunakan air service. Air service itu digunakan untuk membersihkan udara sebelum digunakan dalam sistem kontrol pneumatik. Nah, jadi udara itu yang berkualitas itu harus memenuhi kebutuhan sistem. Kemudian juga jenis kompresor juga sesuai, tangki penyimpanan udara cukup, susuratan udara harus bersih, tingkat kelembatan udara tidak menyebabkan korrosi dan lembab pada sistemnya. Nah, kemudian pengadaan dan penyaluran udara bertekanan. Tingkat kelembatan udara yang dapat mengurangi korrosi itu perlu sekali. Persyaratan pelumasan jika diperlukan. Lalu persyaratan tekanan kerja harus sesuai. Ukuran katup juga harus sesuai. Tersedianya titik-titik pembuang air karena udara itu mengandung air dan perlu dibersihkan. Lalu letak sistem pendistribusian udara juga harus sesuai. Nah, untuk pembangkit udara bertekanan, udara atmosfer itu dihisap oleh kompresor, ya, kemudian disalurkan, ada pengering, ada pembersih, lalu didistribusikan ke air surface unit, dan di sini akan diatur lagi tekanannya, kemudian juga dibersihkan, lalu diplan, dirancang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini jenis kompresor, ada fan, ada screw, ada piston, kemudian jenis struknya adalah ada receiver, lalu jenis pengeringannya ada absorption dan refrigeration. Dan ada distribusinya yang menggunakan air distribution system. Dan jenis server unitnya ini di dalamnya terdapat filter, regulator, dan lubrikasi.
Kemudian tipe kompresor ada 3 jenis, ada tipe reciprocation piston, ada rotary, ada flow. Yang reciprocation piston ini ada 2 macam, ada mode piston diafragma, kemudian ke diafragma kompresor. Kemudian mode rotary ada 3 macam, sliding fan, two axle, dan rod browser. Sedangkan flow kompresor ada dari atas radial flow dan axial flow. Nah, ini mode gambar daripada screw kompresor. Udara masuk, akan diputar, dan akan keluar kemudian. Ya. Ada mode tangki udara. Jadi tangki udara itu menyimpan udara dari kompresor. Di sini dilengkapi dengan ada water drain, pembuang air di udara tersebut. Ada temperatur gauge, mengukur temperaturnya, dan ada pressure gauge, berapa tekanan yang ada. Nah, pressure gauge ini biasanya dihubungkan ke otomatis. Jika tekanannya berkurang, maka kompresor akan hidup otomatis. Kemudian ada shut off valve-nya untuk membuka saluran udara keluar. Nah, tangki udara digunakan untuk menyediakan tekanan udara yang konstan. Karena untuk sistem pneumatik, udara harus konstan. Kemudian jika digunakan untuk dalam keadaan darurat. Lalu sebagai pendingin udara harus permukaannya yang besar. Lalu dipisahkan antara kandungan air dan udara. Ada sistem yang separator antara air dan udara. Lalu pengering udara itu gunanya karena air itu pada prinsipnya dia bisa merusak seal dan karat dan juga bisa mencuci pelumas yang digunakan untuk melumasi silinder. Jadi maka perlu dikurangi udara air dengan ada si pengering udara. Nah, pengering udara ini ada 3 macam yang dibilang tadi, ada absorpsi, adsorpsi, kemudian ada pengering suhu rendah. Seperti gambar ini, mode absorpsi, udara dari moist air inlet itu disaring menggunakan kondensator, ada fluk juga ada di sana ada pasir-pasir, kemudian baru keluar. Sedangkan airnya terpendam di bawah akan dikeluarkan pada drag plug-nya. Kemudian kita menggunakan heater pemanas. Jadi air itu akan memisah dengan udara jika dipanaskan, maka air keluar pada bagian bawah. Kemudian low temperatur, di mana di sini air itu akan dibikin temperatur yang dingin sehingga diharapkan air yang ada udara akan membeku. Jadi air itu akan terpisah. Lalu pemipaan pendistribusian pada kompresor dimasukkan ke tangki. Tangki itu dibuat kemiringan tertentu agar airnya mengalir. Jadi jangan misalnya pemipaan itu dibikin lurus saja, tapi dibikin kemiringan seperti 1, sampai 2% supaya air itu akan mengalir ke pembuangan drain valve-nya. Nah, nanti udara itu akan distribusikan ke air surface. Air surface inilah yang kita rancang untuk masuk ke sistem pneumatik. Kemudian air surface unit tersebut di dalamnya terdapat ada filter udara, penyaring udara, ada pressure regulator, berapa besar tekanan yang bisa diatur. Kemudian ada pelumasan, ada pressure gauge sebagai indikator pengukur tekanan. Lalu filter udara digunakan untuk itu mencegah berkelebu masuk dalam sistem, memisahkan kondensasi akibat udara bertekanan. Ini satu contoh bentuk filter udaranya. Bisa dikombinasikan. Ya, ini simbolnya. Ada inlet, ada outlet. Ya. Ada buffer, ada filter elemen. Jika udara masuk, akan bersirkulasi sepanjang filter elemen, udara keluar dan airnya turun ke bawah. Ini satu contoh gambar. Ini. Kemudian pressure regulator digunakan untuk menyediakan tekanan suplai yang konstan. Jadi perlu tekanan konstan, maka digunakanlah pressure regulator. Ini gambarnya, ada buffer body, ada inlet, ada outlet. Ada adjusting screw untuk mengatur berapa besar tekanan. Sebab pegas ini semakin diputar ke kanan, semakin tegang, maka udara yang masuk ke sana harus besar, bisa melawan regang pegas. Jadi semakin kita putar kanan, maka tekanan yang akan keluar harus semakin besar. Nah, air lubrikasi untuk gerakan silinder yang cepat itu berdiameter besar dari 105 mm, lalu 1 tetes untuk 50 gerakan. Jadi air lubrikasi itu dipakai hanya untuk besar silindernya yang besar dari 105 mm dan takarannya 1 tetes untuk 50 gerakan. Ini gambarnya.
pemasang di industri. Ya, pemasang di industri. Ini simbol unit udara atau air service. Nah, di sini dan kita bisa juga lihat aplikasian di software bagaimana sistem pendistribusian udara tersebut, ya. Ini kompresor yang seperti simbol tadi, kompresor. Lalu air service, ya. Atau sama saja dengan ini, ya. Ini adalah filternya, ini adalah pressure regulatornya, ini adalah pengaturan screw daripada tekanan. Ya. Kita gunakan sebuah silinder. Ini sensor. Ini kena kita ganti B. Nah, sistemnya seperti itu, ya. Stop dan jalankan. Stop dan jalankan. Pas ini start dan stop mengaktifkan kartu memori, ada sensor minimal dan maksimal, kita buat otomatis. Di sinilah udara yang didistribusikan dari kompresor air service ini disebut dengan plan. Rancangan yang akan kita inginkan, apakah bergerak otomatis atau maju atau mundur sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi pada sistem ini kita menggunakan udara murni harus terjamin bersih. Ya, seperti gambar yang kita lihat, setelah air service, udara bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.